Jadi Ini produk saya bisa dicobain. Masya Allah. Ini Mamira keripik tempe ya. Wah, ini kan betul Pak. Ini sendiri. Gimana? Ya, Ajung. kita agenda. Ini masuk. Ini produk. Ini langsung Selama ini yang terkenal kan Malang. Jember harus punya keripik tempe juga. Anak-anak. Jadi souvenir ya kan. Enggak, nanti kalau ini kita kan kadang butuh untuk souvenir ini yang isinya produk UMKM. Bisa Pak, nanti minta kontaknya. Ya. Masuk. Luar biasa. Kalau Ini sinopsis ya Pak. Sinopsis. Oh ya. Jadi jualan produk di sini. Aju. Wartawan ini kan profesi batu loncatan gitu. Sebenarnya buat batu loncatan aja. makasih Pak. Ini pokoknya ini pokoknya. Saya itu lo cuma maca jadi wartawan nih Pak. saya ingin cerita nih mengenai keripik ini Pak. Masyarakat mikir rasional. Iya. Mamira, masyarakat mikir rasional. Jadi ini bukan, saya lihat ini langsung tertarik kenapa? Produk tempe itu kan produk nasional, di mana aja ada kan? Tetapi belum tentu saya tuh terlagak di Tegal, di sana tempe banyak juga. Tapi yang saya tahu tempe Jember itu ternyata enak banget. Saya kan ke Jakarta, saya di Jember, makan tempe Jakarta tuh nggak ada yang enak. Artinya kalau keripik itu dari Jember, tempe Jember Pak, pasti rasanya lebih enak dibanding keripik yang dari lain. Itu baru tempenya, Pak. Oh, tempenya kan? Panjenengan pernah dahar tahu Pak Kumis? Gimana itu? Cuman kesalahannya nggak bawa produk Pak hari ini. Iya. Tahu Pak Kumis itu produk 2010, Pak. Oh, Reorder. Anu patengan Pak. boleh dong. Kering. Jadi kami kadang di OJK itu bikin acara dengan mahasiswa. Kita ngajak UMKM Pak. Jadi buka stand di situ. Jadi mahasiswa itu konsumsinya itu kita kasih kerjasama dengan UMKM. Ada bakso, ada penjual wedang ronde gitu. Kalau tahu Pak Kumis itu kayak yang di Ungaran, Pak. Ya. Jadi kami dulu ketika dunia jurnalistik itu lagi Tahu bakso itu. saya belajar di Ungaran, Pak. Iya, tahu bakso, Pak. Iya, Pak. Iya, saya belajar di sana 3 hari, Pak. Nanti kita kunjungin gitu. Iya, Minta alamatnya Pak, minta Iya, alamatnya nanti Pak. lewat Madrid, Pak. Iya. Coba enggak percaya. Iya. Harus dicoba dulu baru percaya. Iya. Nyanyian kan jadinya. Saya Barangnya tuh tempe di Jember itu Pak, wah enak banget loh Pak. Kedelainya itu beda loh. Karena selama ini ngapain kadang kita beli oleh-oleh dari di sini juga ada, cuman kan Ini saya karena produk nggak 2010, Pak. ini ya Pak, nggak luas ininya aksesnya. 2010 sampai 2024 Pak. 14 tahun enggak berkembang. Ada itu pertanyaannya. 14 tahun Pak. Enggak berkembang. Alhamdulillah, Pak, kalau di Jember pengelolaan keuangan. Iya. Ganti nama. Tidak kumis lagi. Apa itu? Ganti tambangan. Tahu Pak Cek. Iya. Jadi kalau di Iya. Pemda tahu Pak Saya Kumis sudah. ini Pak memang Mau bicara sama Bapak. ayo. Dicari ya. Iya. Pak, iya. Ini kan asli produk Jember Pak. Ini selama ini kan yang terkenal keripik tempe kan keripik tempe Malang. Malang ini kan. Bagaimana kalau produknya Jember Pak? Rasanya? Ya. Luar biasa. Makanya saya tadi ngomong Jember itu tadi masuk. Saya makan tempe Jember itu beda banget dengan tempe di daerah Tegal, daerah mana itu beda. Rasanya tempenya enak Pak. Kayak ini kenapa saya suka itu ya. Di tempat lain itu tempenya dikit-dikit, jarang-jarang gitu kan. Ini kan padat sekali kan tempenya kan. Rapat. Jadi rapat itu kan. Jadi menarik dan ukurannya juga nggak besar-besar. Justru Ini itu pas malah ya. bikin tidak berkembang masyarakatnya. Iya. Labanya sedikit. Oh. Terlalu rapat dia. Kalau di sana labanya banyak. Banyak. Iya. Ini sudah masuk ke ini Pak, toko oleh-oleh. Profil kita ke Bina Sehat, Rumah Sakit Bina Sehat, Oh masuk ke itu ya apa ini? dengan jadi camilannya kepala dinas. Kepala dinas sama. Ya. Karena kami lagi gini mikir, kalau ada acara tertentu, kita kan ingin menunjukkan produk UMKM. Jadi kalau ngasih souvenir atau menu camilannya itu kalau bisa ada unsur UMKM daerah itu. Jadi bukan hanya
namanya kan roti gitu Mas Adit ya Pak Zul ya. Harusnya jangan roti dong gitu ya. Jadi kayak tempe kayak gini, mungkin apa tape gitu kan ya. Kalau butuh makanannya ada bakso gitu kan itu biar beragam. Tapi kalah sama malam Pak ya. Oh iya, mantap nih. nanti kan gini Pak, kalau misalnya kita ada forum apa ya, misalnya kan ini ada FKLJK ya Mas Adit ya, jadi ada kita forum komunikasi LJK, jika ada acara ya salah satu mungkin sebagai perkenalan awal ya, jadi bisa menghadirkan produk-produk UMKM yang ini. Sudah dapat pendanaan nggak Pak ini? Sama sekali belum. Belum. Enggak nanti. Karena kami salah satunya kemarin itu PNM ya. PNM itu kan mengembangkan UMKM juga. UMKM. Jadi penanaman Islam Madani itu kan punya memang wajib dari pemerintah itu untuk pengembangan UMKM, Pak. Jadi cuman gini, orang kalau dapat pendanaan itu harus betul-betul disiplin penggunaan dananya untuk pengembangan usaha. Nah, yang jadi masalah itu dapat pendanaan tapi tidak efektif, itu yang beda lagi gitu ya. Jadi itu. Tapi ini Pak bagus Pak. Udah catat ada di ini ya kalau ini ya. Pak Bupati juga sudah sering makan. Iya, ini nih. Wartawan cuma cara gayanya soalnya gitu. Kira-kira Pak Bupati. Ngapain kalau jadi semua calon bupati sudah memang. Bupati. Gus Bawaid yang belum Hendi sudah. Yang SBI, Pak. Iya yang mana? Suruh beli untuk Jumat berkah. Iya, jargon kami kan adalah keripik tempe Mamira, teman berdiskusi, berbagi dan teman ngopi. Tapi ini makasih nih, ini nyambung juga ya. Ini mungkin sebagai closing ya, karena mau izin tadi 2:30, jadi kami jam 3 ada rapat, harus balik kantor. Ini bukan sekedar sepele ngasih sebenarnya enggak gitu kan. Jadi ini kerja besar jangka panjang. Gimana caranya kita bisa agar produk Mamira Pak siapa tadi? Pak Lukman ya, itu bisa skalanya meningkat gitu kan. Kita nggak bisa, kalau kami yang beli kan kapasitasnya terbatas. Tapi ketika kita bisa mengundang wisatawan, tamu dari luar datang, itu yang kita lakukan. Makanya di Puger, kalau ada kawasan pantai kita itu bagus sebenarnya Pak, daerah selatan itu ya. Cuman belum menjadi kawasan wisata yang jadi daya tarik untuk dikunjungi. Jadi saya ke Papuma, itu bagus sebenarnya, bagus gitu. Cuman memang apa ya, ya hanya Papuma. Padahal kita itu banyak tempat wisata sebenarnya. Jadi PR berikutnya adalah hanya beberapa kali ngundang dinas pariwisata agar pariwisata di sini itu betul-betul wisata yang menarik untuk dikunjungi dan orang yang datang itu impresif gitu kan ya. Dan banyak gitu kan. Kayak Banyuwangi lah gitu kan. Banyak faktor itu Pak. Nah itu PR berikutnya Pak. Darbitnya juga harus. Iya. Betul. Makanya itu PR-nya gitu kan. Jadi ya kita bicara kayak gini memang ini jangka panjang gitu kan ya. Jadi membangun sebuah perubahan budaya pariwisata mulai dari hal kecil ya. Tapi harus kita lakukan. Masalah hasilnya kapan, setahun, 6 bulan itu kita nggak bisa ini Pak ya. Maksudnya yang penting kita semua bertekad di sini ya, punya komitmen bahwa kita berusaha untuk ya meningkatkan ini ekonomi ini, pariwisatanya ditingkatkan. Kemarin kami ke Lumajang, Pak. Lumajang itu bagus banget, Pak. Bagus juga. Cuma ternyata kan ada kendala, kan pariwisata meningkat, harus dukungan akomodasi juga bagus gitu kan ya. Gimana kami ngajak wisatawan, minimal kami yang sekarang di Jember itu selalu ngajak teman-teman dari Jakarta kalau mau ada acara udah di Jember aja. Tapi kan kalau nggak disediakan akomodasi yang lain juga berat juga. Nah, di Lumajang itu bagus juga Lumajang. Kenapa bagus Pak? Karena di sana gini Pak, para OPD itu setiap kegiatan keluar itu melibatkan media Pak. Nah di sini melibatkan media, cuma medianya kurang inovatif Pak. Jika cuma nulis datang ini beritanya ini. Iya. Makanya betul. OJK ini ya
misalkan jenengan mau ke Lumajang atau apa, tolonglah teman-teman di bawah Iya, satu dua sehingga bisa memberikan ilmu oh seperti ini. Iya, iya. Kan nanti akan beda. Iya, iya. Yang Makanya penting jangan lupa tahu Pak Kumisnya. nanti alamatnya Mas Adit juga. Kita kunjungi Pak yang Saru ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Pak Vivi independen lagi nyamil keripik tempe Mamira di Cafe Senja yang ada di Kecamatan Patrang. Nah ini Pak Vivi lagi santai menikmati camilan keripik tempe Mamira. Gimana Mbak rasanya Mbak? Gimana rasanya keripik tempe Mamira ini Mbak? Gimana Mbak? Kalau terkait masalah rasa, luar biasa, enak, gurih, renyah, mantap. Ini Mbak ya. Jadi Luar ini biasa. gak terlalu tebel Mbak? Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, cukup. Cukup. Iya. Ya. Rasa sudah pas, enak, dimaem. Jadi cocok juga bagi yang tidak punya gigi nih Mbak ya. Kalau masalah kayak gitu, memang harus cocok banget. Iya iya ya, oke. Itu tambahan Mbak Feni-nya mungkin rasa. Kalau rasa gimana Mbak Feni? Mbak Penny, rasa gimana Mbak Penny? Rasanya enak ya Pak ya. Buat semua kalangan cocok, buat anak-anak bisa, orang tua bisa, buat ngemil bisa, Yang punya nggak punya gigi bisa. yang punya Nggak punya gigi juga bisa gitu ya. Iya bisa. Ya, oke, makasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.